Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema It's Not About Me. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri, yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu, dan yang Kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana Engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milik-Mu sendiri yang Kau bawa keluar dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang teracung? Peristiwa yang baru saja kita dengar yang dilukiskan oleh Musa tadi, di mana Musa sampai berlutut dan sujud di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Peristiwa itu sebenarnya mendahului sebuah peristiwa di Kades Barnea, di mana setelah ke-12 pengintai telah dikirim Musa untuk masuk dan mengintai tanah perjanjian, dan sekembalinya mereka dari pengintaian, 10 dari 12 pengintai itu mulai menyebarkan kabar busuk, bahkan menghasut bangsa itu untuk berontak dan memusuhi Musa. Akibatnya, justru Tuhanlah yang bangkit dan murka terhadap bangsa itu, dan Tuhan hendak memusnahkan seluruh bangsa itu. Namun justru Musa berlutut dan sujud di hadapan Tuhan demi hidup bangsa itu. Inilah perkataan Musa ketika dia sujud dan berlutut 40 hari dan 40 malam lamanya. Dari perkataan doa Musa di Ulangan pasal 9 ayat 26 sampai ayat 29, kita akan dapat melihat bahwa Musa memohonkan doa-doanya demi dua perkara. Pertama, demi bangsa itu sendiri yang sudah berontak kepadanya dan hendak merajam Musa. Musa berkata, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri, yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu, dan yang Kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Musa bahkan mengingatkan Tuhan bahwa leluhur bangsa itu telah mengikat sumpah dengan Tuhan. Ketika Musa kemudian berkata, ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya. Kedua, Musa memohon 40 hari 40 malam demi kehormatan nama Tuhan sendiri. Coba perhatikan isi doa dan seruan hati Musa. Supaya negeri dari mana Engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Sungguh luhur dan mulianya hati Musa. Dia adalah pribadi yang sadar betul bahwa segala sesuatu terjadi, it's not about me. Bukan tentang saya, tapi ada satu rencana besar dan agung Tuhan dan semua tentang Dia, tentang kehormatan namanya dan tentang rencananya. Itulah yang ada di hati Musa. Tidaklah heran Tuhan sampai-sampai memuji Musa demikian. Bilangan pasal 12 ayat 3 dan ayat 6 sampai 8. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah ia,
Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, lembutkanlah hatiku untuk selalu dan senantiasa sadar bahwa segala sesuatu adalah tentang Engkau dan kemuliaan-Mu, bukan tentang aku. Amin. Jesus loves you and so do I.